Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi anak-anakku sekalian, kelas 10 SMK Menggana Nasional pada mata pelajaran PPKN. Kali ini kita akan membicarakan tentang materi kompetensi 3.5 tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Namun sebelumnya anak-anakku, saya mengingatkan sekali lagi, oleh karena penularan angka COVID-19 semakin meningkat, maka saya ingatkan sekali lagi anak-anakku, satu, marilah kita patuhi protokol kesehatan, yaitu dengan satu, memakai masker, dua, menjaga jarak, tiga, mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir, empat, menghindari kerumunan, dan yang kelima, mengurangi aktivitas di luar rumah. Anak-anakku, marilah kita mulai dengan materi kompetensi 3.5, yaitu integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, apa saja anakku yang akan kita pelajari pada kompetensi ini? Yang akan kita pelajari pada kompetensi ini, yang pertama adalah kompetensi dasar, kemudian yang kedua pengertian integrasi nasional, yang ketiga syarat-syarat integrasi, yang keempat macam-macam integrasi, dan yang kelima adalah faktor pendorong dan faktor penghambat integrasi nasional. Marilah anak-anakku kita lihat satu persatu. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah menganalisis faktor-faktor pendorong dan faktor-faktor penghambat integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Anak-anak masih ingat apakah itu Bhinneka Tunggal Ika? Nah, baiklah. Sebelum mendalami lebih jauh tentang materi ini, anak-anakku, ada baiknya kalian mengamati dan menyimak gambar tersebut. Coba kalian perhatikan gambar tersebut. Bagaimana usaha kita agar negara kesatuan Republik Indonesia tetap utuh? Mengapa musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia lebih diutamakan? Kalau kita melihat gambar ini anak-anakku, kita tahu bahwa bangsa kita adalah bangsa yang multikultural, bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan sebagainya, budaya, adat istiadat, dan sebagainya. Nah, kalian tentu masih ingat apakah arti Bhinneka Tunggal Ika itu? Nah, coba kalian perhatikan ini adalah lambang negara RI. Nah, setelah kamu amati lambang negara ini, maka coba kamu jawab pertanyaan di bawah ini. Pertama, apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Dua, apa hubungan persatuan dan keberagaman? Yang ketiga, mengapa persatuan sangat penting bagi bangsa Indonesia? Dan yang keempat, bagaimana menjaga komitmen persatuan? Anak-anakku, di samping mengamati gambar tersebut, marilah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, kita perhatikan penjelasan di bawah ini. Yang pertama tentang pengertian integrasi nasional. Pengertian integrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi adalah pembauran atau bersatunya hingga menjadi satu kesatuan yang bulat atau utuh. Itu artinya pembauran dari berbagai hal, baik suku, agama, ras, adat istiadat, budaya, dan sebagainya, menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian pengertian integrasi nasional menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi nasional adalah penyatuan atau bersatunya berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam satu kesatuan wilayah dan pembentukan suatu identitas nasional. Nah, dari pengertian integrasi nasional tersebut maka dapatlah kita ketahui bahwa integrasi nasional adalah bersatunya dari bermacam-macam kelompok budaya, dari bermacam-macam kelompok sosial ke dalam satu kesatuan wilayah yang membentuk suatu identitas nasional. Nah, sekarang bagaimana supaya integrasi nasional itu bisa terwujud? Nah, marilah kita lihat syarat-syarat integrasi nasional. Syarat yang pertama, bahwa anggota masyarakat harus merasa bahwa mereka saling mengisi satu sama lain. Artinya apa? Artinya bahwa anggota masyarakat masing-masing harus menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari yang lain, bahwa dirinya adalah tak terpisahkan dengan yang lain. Mereka harus menyadari bahwa mereka saling membutuhkan, mereka saling membantu. Contoh, misalnya seorang petani nggak bisa hidup sendiri. Mereka butuh tengkulak, karena hasil pertanian itu dijual kepada tengkulak. Demikian pula sebaliknya, tengkulak juga tergantung pada petani. Juga bisa tergantung pada misalnya alat transportasi, karena hasil pertanian tanpa ada alat transportasi, maka untuk sampai ke daerah pasar tentu akan mengalami kendala. Setelah di pasar, mereka juga tergantung pada pedagang di pasar. Mereka juga tergantung pada pembeli dan sebagainya. Itulah, maka agar integrasi nasional bisa terwujud, maka masing-masing anggota masyarakat harus merasa bahwa mereka bisa saling mengisi, mereka bisa saling membantu antara satu dengan yang lain. Kemudian syarat integrasi nasional yang kedua, yaitu terwujudnya kesepakatan bersama mengenai norma dan nilai-nilai sosial yang dijadikan pedoman dalam hidup bersama. Apa artinya? Kita ketahui bahwa bangsa kita bangsa yang multikultural, bangsa yang terdiri dari bermacam-macam suku, tidak kurang dari 1000 lebih suku. Mereka berbahasa dalam bahasa daerahnya masing-masing. Mereka memiliki budaya dan adat istiadat sendiri-sendiri. Nah, karena itu bagaimana supaya mereka bisa hidup berdampingan, bisa hidup saling mengerti. Nah, untuk itu diperlukan adanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma yang ada di masyarakat, mengenai nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat, yang itu semua bisa dijadikan sebagai pedoman dalam hidup bersama. Contoh, misalnya ketika menghadapi orang tua, maka orang muda, bagaimana orang muda menghadap ke orang tua? Nah, ini harus ada kesepakatan bersama bahwa orang muda harus menghormati orang yang lebih tua. Nah, dari sini maka bisa terwujud suatu kehidupan yang selaras. Kemudian syarat yang ketiga, bahwa norma-norma
dan nilai-nilai sosial itu yang telah dijadikan kesepakatan bersama, maka dijadikan sebagai aturan yang baku dalam mewujudkan integrasi nasional. Itu apa artinya? Artinya bahwa kesepakatan-kesepakatan yang sudah disepakati bersama oleh anggota masyarakat, maka itu akan dijadikan sebagai aturan yang baku dalam mewujudkan integrasi nasional. Contohnya misalnya dalam pemilihan kepala daerah. Nah, ini disepakati bahwa kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. Nah, itu dijadikan sebagai aturan baku dalam mewujudkan integrasi nasional. Selanjutnya anakku, mari kita lanjut. Nah, kita lihat sekarang macam-macam integrasi nasional. Jadi kita ketahui bahwa kehidupan di dalam masyarakat begitu kompleks, begitu banyak bidang kehidupan dalam kehidupan masyarakat. Maka persoalannya juga makin kompleks, persoalannya juga makin rumit. Nah, maka persoalan itu harus bagaimana bisa saling terjadi keserasian. Untuk itu maka begitu banyak bidang kehidupan dalam kehidupan masyarakat, maka persoalannya adalah bagaimana persoalan-persoalan yang banyak itu dapat diintegrasikan. Integrasi nasional kita ketahui tidak terbentuk secara mendadak, tidak terbentuk secara tiba-tiba, tetapi betul-betul terbentuk melalui proses sejarah yang panjang, melalui proses perjuangan yang panjang. Oleh karena itu maka integrasi nasional meliputi satu, integrasi budaya. Integrasi budaya. Kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia memiliki budaya yang berbeda-beda, memiliki adat istiadat yang berbeda-beda. Persoalannya bagaimana budaya atau adat istiadat yang berbeda-beda itu bisa hidup saling berdampingan. Nah, disitulah maka diperlukan adanya penyesuaian kebudayaan. Dari budaya-budaya yang ada itu akan dicari kesamaannya. Nah, dari kesamaan-kesamaan budaya itulah maka akan bisa saling hidup berdampingan. Selanjutnya yang kedua adalah integrasi sosial. Nah, apa artinya? Artinya bahwa kita ketahui bahwa di dalam masyarakat yang memiliki budaya-budaya yang berbeda-beda itu, maka akan berkembang nilai-nilai sosial yang berbeda-beda itu. Nah, bagaimana supaya nilai-nilai sosial yang berbeda-beda itu dapat hidup saling berdampingan? Maka penyesuaian nilai-nilai sosial sangatlah penting. Agar apa? Agar mereka bisa hidup saling berdampingan. Nilai-nilai sosial akan dari masing-masing masyarakat bisa dicari kesamaannya. Dari kesamaan itu maka terbentuklah suatu kehidupan yang berdampingan. Kemudian yang ketiga, integrasi nasional. Nah, dari integrasi budaya dan integrasi nasional maka dari integrasi budaya dan integrasi sosial maka akan terbentuklah integrasi nasional. Itu artinya apa? Bahwa integrasi nasional itu adalah penyesuaian dari nilai-nilai budaya dan nilai-nilai sosial yang berkembang di dalam masyarakat itu, sehingga
masyarakat bisa hidup saling berdampingan. Oke, sampai di sini barangkali sudah paham ya. Ya, kita lanjut. Oke, kita akan lihat sekarang faktor-faktor pendorong integrasi nasional. Jadi faktor-faktor apa saja yang mendorong terbentuknya integrasi nasional? Faktor yang pertama, ideologi nasional, yaitu ideologi Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara merupakan alat pemersatu. Jadi dengan Pancasila maka bangsa Indonesia yang multikultural itu, yang memiliki budaya, bahasa, adat istiadat yang berbeda-beda, dengan Pancasila maka bangsa Indonesia dapat bersatu. Kemudian faktor pendorong yang kedua adalah rasa senasib seperjuangan. Apa artinya? Kita ketahui bahwa bangsa Indonesia hidup miskin di bawah penjajahan. Mereka kemudian bersatu. Mereka merasa senasib seperjuangan untuk bisa keluar dari kemiskinan yang disebabkan oleh penjajahan itu. Nah, rasa senasib seperjuangan itulah yang mendorong bangsa Indonesia untuk bersatu, sehingga terbentuklah integritas nasional. Faktor pendorong integrasi nasional berikutnya adalah bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Dengan bahasa Indonesia, maka bangsa Indonesia bisa saling berkomunikasi. Bangsa Indonesia yang memiliki bahasa daerah masing-masing dapat saling berkomunikasi. Dengan berkomunikasi itulah maka bangsa Indonesia bisa bersatu, yang akhirnya bisa terbentuk integrasi nasional. Maka bahasa persatuan salah satu faktor pendorong integrasi nasional tersebut. Faktor pendorong berikutnya adalah rasa cinta tanah air. Anak-anakku, ini terbukti bahwa setiap kali ada persoalan bangsa yang muncul, maka bangsa Indonesia dengan sukarela berjuang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Itu bukti bahwa bangsa Indonesia memiliki rasa cinta tanah air. Rasa cinta tanah air juga dapat diwujudkan misalnya dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Misalnya dengan menggunakan produk-produk dalam negeri. Misalnya dengan mengutamakan kepentingan nasional. Nah, dengan rasa cinta tanah air inilah maka integrasi nasional dapat terwujud. Kemudian faktor berikutnya, yang kelima, hanya sayangnya anakku itu tertulis yang keempat, mestinya yang kelima itu, yaitu semangat persatuan, gotong royong, dan toleransi. Anak-anakku, ini bisa kita buktikan bahwa di tiap-tiap suku mereka memiliki adat tata cara tersendiri dalam rangka mereka mempererat tali persahabatan. Nah, itulah faktor pendorong mengapa bangsa Indonesia bersatu. Semangat persatuan, semangat yang mendahulukan kepentingan umum, semangat gotong royong, semangat yang selalu ingin hidup bersama, ingin saling membantu, dan semangat toleransi
semangat yang membiarkan orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya masing-masing. Dengan semangat persatuan, gotong royong, dan toleransi itulah maka integrasi nasional dapat terwujud. Kemudian faktor integrasi, pendorong integrasi yang berikutnya adalah tekad bersama untuk mencapai tujuan. Ini adalah satu tekad, baik ketika bangsa Indonesia berjuang melawan penjajah, bangsa Indonesia mengisi kemerdekaan, lebih-lebih di era sekarang, era pandemi COVID-19, ini diperlukan semangat tekad bersama untuk menyelesaikan kasus COVID-19. Ini bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah saja, tetapi tanggung jawab kita bersama, tekad kita bersama untuk mencapai tujuan keluar dari COVID-19. Nah, anak-anakku, dari keenam faktor itulah maka terbentuklah integrasi nasional. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan melihat faktor-faktor penghambat terbentuknya integrasi nasional. Kalau yang saya sampaikan tadi adalah merupakan faktor pendorong. Nah, yang ini adalah faktor penghambat, faktor yang bisa menghambat terbentuknya integrasi nasional. Faktor-faktor itu antara lain, pertama, bahwa masyarakat kita adalah masyarakat yang heterogen, masyarakat yang multikultural, masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, budaya, adat istiadat, dan sebagainya. Ini memang suatu kebanggaan. Tetapi kalau ini kita tidak bisa menangani secara baik, maka ini akan menjadi faktor penghambat. Faktor yang bisa menghambat terbentuknya integrasi nasional. Kemudian faktor penghambat berikutnya adalah wilayah yang sangat luas yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Memang anak-anakku bahwa wilayah yang sangat luas ini sangat menguntungkan bagi kita apabila kita bisa memaksimalkan, memanfaatkan secara maksimal kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah yang sangat luas itu. Tetapi kalau kita tidak bisa memanfaatkannya, justru ini akan menjadi faktor penghambat bagi terbentuknya integrasi nasional. Selanjutnya, faktor penghambat berikutnya adalah ketimpangan, kesenjangan sosial, dan pembangunan nasional yang tidak merata. Anak-anakku, akibat dari wilayah yang sangat luas, maka tidak memungkiri bahwa di daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan akan mendapatkan perhatian yang kurang. Nah, dari perhatian yang kurang itulah maka akan menimbulkan ketimpangan, akan menimbulkan kesenjangan. Yang ini akan mengakibatkan terhambatnya integrasi nasional. Apalagi kalau kita jumpai ada pembangunan yang tidak merata. Di sisi lain ada daerah yang memiliki kekayaan yang melimpah, di lain sisi ada daerah yang tidak memiliki kekayaan alam yang memadai. Nah, jika pembangunan tidak merata, maka ini akan menghambat terbentuknya integritas nasional.
Kemudian faktor-faktor penghambat terbentuknya integrasi nasional berikutnya adalah adanya hambatan, ancaman, tantangan, gangguan, baik yang secara langsung maupun tidak langsung, baik yang secara dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang bisa menghambat terciptanya stabilitas nasional. Misalnya munculnya terorisme, munculnya gerakan separatisme, munculnya provokasi massa dan sebagainya. Hambatan, ancaman, dan tantangan dan gangguan itulah yang bisa menghambat, bisa mengganggu terwujudnya integritas nasional. Nah, anak-anakku, itulah yang dapat saya sampaikan tentang materi integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika pada kompetensi dasar menganalisis faktor-faktor pendorong dan faktor-faktor penghambat terbentuknya integrasi nasional. Selanjutnya anak-anakku, untuk tugas-tugas nanti akan diserahkan kepada gurunya masing-masing. Harapan saya, tugas-tugas yang sudah diberikan oleh Bapak atau Ibu guru, tolong agar segera itu dikerjakan, kemudian dikumpulkan di meja guru masing-masing. Terima kasih. Untuk itu, maka atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.